Hai sobat milenial, kembali lagi sama saya Rian di podcast Gen Z Story. Sebelum memulai podcast ini, saya harap kalian semua yang mendengarkan dalam keadaan sehat dan baik. Walau kalian lagi gak baik-baik aja, tetap semangat dan don't give up. Karena kali ini saya akan membahas sebuah topik pembicaraan yang sangat relate sama kita semua sobat milenial itu. Dimana hal yang ingin saya bagikan ke kalian ini adalah sesuatu yang kita gandrungi atau sudah mendarah daging dan menjadi suatu adat kebudayaan banget kayaknya. Hampir setiap hari kita pasti aktif di sosial media. Bahkan setiap hari juga kita melihat bernotifikasi chat, padahal ya sadar diri aja kalian gak punya ayam dan dayang. Oh iya, di podcast ini saya mengundang beberapa narasumber yang sudah meluangkan waktunya untuk sharing-sharing bersama kita. Narasumber kita yang pertama adalah Mbak Nadine. Beliau adalah pakar psikologi anak yang bekerja di BKKBN. Langsung saja Mbak Nadine, boleh menyapa sobat milenial? Terima kasih untuk Mas Rian sebelumnya. Hai Sobat Milenial, saya Nadine, salah satu staf yang bekerja di BKKBN. Saya yang harusnya berterima kasih sama Mbak Nadine karena sudah meluangkan waktunya untuk hadir saat ini. Oh iya Mbak Nadine, sekarang kesibukannya apa nih? Bisa aja nih Mas Rian. Untuk sekarang, saya sedang aktif untuk mengelola genre. Sobat Milenial, ada yang tahu gak sih genre itu apa? Kalau belum tahu, saya izin untuk menjelaskan sedikit ya. Duta Generasi Berencana atau genre memegang peran penting untuk menyosialisasikan bahwa keluarga adalah segala-galanya. Genre adalah suatu program dari singkatan Generasi yang Punya Rencana yang diluncurkan oleh pemerintah lewat Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN. Wah, emang luar biasa banget Mbak Nadine ini. Oke, untuk narasumber kita yang kedua adalah Mas Ferdi. Beliau adalah salah satu staf ahli dari Menteri Komunikasi dan Informatika. Langsung saja Mas Ferdi, boleh nyapa sobat milenial? Pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk Mas Rian karena telah mengundang saya untuk sharing-sharing di sini bersama sobat milenial. Karena sobat milenial di negara kita ini nantinya adalah generasi penerus bangsa yang akan melanjutkan untuk membuat negara kita menjadi lebih baik lagi. Nah, sobat milenial sekalian, bener banget tuh apa kata Mas Ferdi. Kalian semua harus bisa mengharumkan nama bangsa nantinya. Untuk narasumber kita yang ketiga ini adalah seorang influencer atau content creator yang pastinya kalian semua tahu. Karena beliau ini adalah orang yang aktif di sosial media kayak kalian semua sobat milenial. Siapa lagi kalau bukan Aura si cantik yang memiliki 1 juta followers di TikTok dan 765.000 followers di Instagram. Benar kan ya Aura? Apa sih kalian? Agak lebay nih, saya masih bukan apa-apa loh, malu saya jadinya. Loh, bener kan? Kenapa kamu malu-malu gitu? Saya gak salah kan? Iya bener sih, bener banget. Saya punya 1 juta followers di TikTok dan 765.000 followers di Instagram. Oh iya, hai sobat milenial. Semua saya Aura, tiktokers dan selebgram sebenarnya sama kayak kalian juga kok. Aku masih seumuran sama kalian semua, jadi saya sendiri juga masih termasuk Gen Z. Oke, itu tadi perkenalan beberapa narasumber kita di Gen Z Story pada podcast kita kali ini. Untuk kali ini seperti yang saya bilang tadi, kalau kita bakalan sharing-sharing mengenai dampak sosial media pada pembentukan karakter diri dari tumbuh kembang seorang anak remaja. Karena di sini ada salah satu sobat milenial atau bagian dari kaum Gen Z yaitu Aura. Gimana nih dampak media sosial menurut Aura sendiri dalam kehidupan Aura sehari-hari? Oke kalian, kalau menurut saya sendiri sih media sosial udah kayak hidup dan mati saya, iya nggak sih? Kalau sobat milenial ini pasti setuju banget sosial media itu udah kayak separuh nafas atau belahan jiwa kan ya? Siapa sih yang pagi-pagi sebelum tidur gak main sosial media dulu? Kan padahal kayak kata Karya tadi, belum tentu ada yang ngechat juga, apalagi belum tentu punya ayang kan? Tapi tetap aja banyak hal yang bisa diambil dari sosial media sendiri dan dampak yang kita dapat pasti juga berbeda-beda. Kalau saya pribadi yang dapat kedua dampak. Mau dampak positif ya ada, dampak negatif juga ada. Ya, benar banget apa kata Aura tadi. Kalau anak-anak sekarang apalagi remaja menengah ke atas, pasti gak lepas dari handphone, apalagi sosial media. Jadi Aura sendiri juga dapat banyak dampaknya ya. Bahkan kedua dari dampaknya Aura dapat, baik positif maupun negatif. Lalu dari sisi tumbuh kembang remaja, apakah baik untuk tumbuh kembang dari seorang remaja yang terlalu kecanduan untuk berselancar dan berinteraksi di sosial media? Bagaimana nih tanggapan dari Mbak Nadine sebagai seorang pakar psikologi dan tumbuh kembang anak? Baik Mas Rian, menurut saya untuk jumlah rata-rata dari usia remaja di Indonesia sendiri yang tinggi kurang lebih adalah 66,3 juta dari 262 juta jiwa penduduk Indonesia itu adalah remaja.
dan besarnya arus globalisasi informasi yang tidak terkendali akan berdampak positif dan negatif bagi remaja. Karena informasi yang tidak tersaring dengan baik akan berdampak pada perilaku tidak sehat bagi remaja yang akan mempengaruhi tumbuh kembang dan kualitas bangsa 10-20 tahun yang akan datang. Remaja harus tumbuh menjadi generasi muda yang berkualitas dan siap untuk bisa menjadi subjek pembangunan menuju Indonesia yang maju dan berkualitas di masa depan nantinya. Benar sekali apa yang dikatakan sama Nadine, bahwasanya terkadang banyak informasi atau hal-hal baru yang tak terfilter dan masuk begitu saja. Jadi pasti banyak dari sobat milenial yang dapat mengakses berbagai hal, juga yang memiliki dampak negatif atau tidak baik untuk tumbuh kembang mereka. Kalau menurut Mas Ferdi sendiri, gimana nih lihat remaja yang tumbuh kembangnya bersama dengan sosial media di era digital ini? Menurut saya, berdasarkan laporan dan data yang kami punya, jumlah pengguna aktif sosial media di Indonesia adalah 191 juta orang pada Januari 2022. Jumlah itu telah meningkat 12,35% dibandingkan pada tahun sebelumnya sebanyak 170 juta orang. Melihat trennya, jumlah pengguna sosial media di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya. Walau demikian, pertumbuhannya mengalami fluktuasi sejak 2014 hingga 2022. Kenaikan jumlah pengguna sosial media yang tertinggi mencapai 34,2% pada 2017. Hanya saja kenaikan tersebut melambat hingga sebesar 6,3% pada tahun lalu. Angkanya baru meningkat lagi pada tahun ini. Adapun WhatsApp menjadi sosial media yang paling banyak digunakan masyarakat Indonesia. Presentasinya tercatat mencapai 88,7%. Setelahnya ada Instagram dan Facebook dengan persentase masing-masing 84% dan 81%. Sementara proporsi pengguna TikTok dan Telegram berturut-turut sebesar 63% dan 62%. Untuk jumlah umur 12 hingga 25 tahun, anak remaja menengah ke atas dalam data kami paling banyak dari kalangan yang menggunakan sosial media. Dari sini juga banyak kami temui remaja yang aktif berinteraksi pada sosial media, kurang lebih bisa menghabiskan waktu 6 hingga 12 jam setiap harinya. Menurut Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, pada pasal 48 ayat 1 mengatakan bahwa peningkatan kualitas remaja dengan pemberian akses informasi pendidikan, konseling, dan pelayanan tentang kehidupan berkeluarga. Bahwa mereka dapat mengakses informasi yang ada, tapi kita sebagai orang dewasa harus bisa mengarahkan agar para remaja ini atau sobat milenial yang sedang mendengarkan sekarang harus bisa memfilter setiap informasi dan yang didapat dari sosial media. Dan kegiatan serta apapun tindakan, baik perkataan maupun perbuatan harus benar-benar dipikirkan, karena sekarang sudah ada UU ITE juga yang berlaku. Kita tidak bisa memisahkan tumbuh kembang remaja, apalagi sobat milenial, dari sosial media, tapi kita bisa membantu untuk mengarahkan ke arah yang lebih baik. Nah, itu tadi sedikit penjelasan dari narasumber kita. Tadi kan Aura sendiri sempat bilang kalau mendapatkan dampak positif. Dampak positif apa yang Aura dapatkan untuk diri Aura sendiri? Itu contohnya apa? Kalau saya sendiri ya kak, awalnya tuh kan iseng sengaja gitu buat konten di TikTok, video dance, nyanyi gitu sama kayak buat parodi. Kalau saya sendiri dampak positif yang bisa diambil dari sosial media ini tuh sebagai remaja saya termotivasi untuk belajar mengembangkan diri melalui teman-teman yang saya jumpai secara online. Karena saya tuh kayak bisa berinteraksi dan menerima umpan balik dari satu sama lain dalam bertukar informasi, wawasan, dan hal lain yang bisa aku dapat, apalagi kalau kita punya minat yang sama tentang suatu hal gitu. Apalagi saya kan content creator, jadi bisa dapat banyak referensi juga dari apa yang aku research gitu. Buat saya sosial media sendiri juga memudahkan dalam memperoleh informasi. Saya sebagai sobat milenial menjadi lebih mudah untuk memperoleh informasi dari media sosial karena adanya banyak informasi ataupun edukasi yang bisa didapat gitu. Selain itu menurut saya sosial media juga bisa digunakan sebagai lahan informasi untuk bidang pendidikan, kebudayaan, dan lain-lain. Jadi untuk sobat milenial lain yang mau belajar dari sosial media juga pastinya bisa dapat hal-hal yang kita dapat dari sekedar belajar. Situs sosial media membuat saya menjadi lebih bersahabat, perhatian, dan empati. Misalnya saya kayak lebih memberikan perhatian saat ada teman yang
teman saya yang berulang tahun mengomentari foto, video, dan status teman mereka. Menjaga hubungan persahabatan meski tidak dapat bertemu secara fisik atau langsung, apalagi sekarang lagi pandemi gini kan. Jarang banget buat bisa hangout atau ngumpul bareng teman-teman. Memudahkan saya juga untuk sharing atau berbagi hal. Dengan adanya sosial media, saya sendiri jadi mudah banget buat berbagi mengenai pengalaman hidup saya dari berbagai hal lainnya, yaitu dengan posting ke sosial media Instagram, Twitter, ataupun TikTok. Jadi untuk Aura sendiri banyak ya dampak positif yang bisa didapatkan. Nah, bener banget tuh, kalian ini generasi milenial atau Gen Z atau bukan COVID-19 kan. Saya sempat lihat tuh banyak banget fenomena baru buat Gen Z. Ini di era digital. Untuk Aura sendiri pernah gak sih dapat dampak negatif dari sosial media? Saya sendiri juga pernah dapat dampak negatif, dan saya juga sempat down karena kesalahan saya pribadi. Saya sempat jadi lupa waktu dan susah gitu buat ngatur waktunya, kayak keteteran, dan aku juga kadang jadi kelewat beberapa kelas online. Tapi sekarang saya sendiri udah manajemen waktu dengan baik dan mengurangi waktu buat bermain sosial media. Di sini juga saya mau minta maaf dan menjelasin sama follower saya kalau saya jarang aktif atau jarang update konten baru gitu. Jadi aku mohon maaf banget, soalnya saya lagi sibuk juga akhir-akhir ini. Jadi Aura juga pernah ya ngalamin dampak negatif dari sosial media. Bagus kalau gitu, berarti udah pinter ya buat bagi waktunya. Semoga kedepannya bisa jadi lebih baik lagi. Iya Kak, saya berusaha banget buat gak ngelakuin kesalahan lagi dengan belajar dari yang udah terjadi. Misalnya apa yang dilalui Aura ini wajar banget terjadi jika tidak bisa dengan baik mengelola waktunya. Untuk sekarang banyak sekali kan dampak negatif sosial media yang sangat membuat kita khawatir. Iya Mas Ferdi, saya bersyukur sejauh ini terhindar dari hal-hal yang lebih buruk. Semoga aja terhindar dan jangan sampai terjadi deh. Betul sekali apa yang dibilang sama Mas Ferdi tadi. Kalau anak-anak seumuran Aura atau anak milenial, sekarang banyak banget kasus dari dampak negatif yang saya sendiri bantu untuk menanganinya. Dampak negatif yang sering saya jumpai kasusnya adalah situs sosial media akan membuat remaja lebih mementingkan diri sendiri. Mereka menjadi tidak sadar akan lingkungan di sekitar mereka karena kebanyakan menghabiskan waktu di sosial media. Hal ini dapat mengakibatkan menjadi kurang berempati di dunia nyata yang harusnya menjadi hal utama. Kalau yang saya lihat ya Mbak Nadi, dampak negatifnya itu sendiri bisa menjadikan seseorang remaja menjadi malas belajar karena sering menggunakan sosial media untuk main game yang ada di situs tersebut. Seperti game yang pernah viral pada aplikasi atau sosial media Facebook ya, yang menyediakan layanan membuat remaja menjadi kecanduan akan game. Emang dampak negatif dari sosial media ini yang disebutkan oleh Mbak Nadine sama Mas Ferdi itu yang kelihatan banget di masyarakat sekarang. Banyak dari sahabat milenial yang jadi individualis dan sibuk akan dunianya sendiri. Untuk sahabat milenial yang mendengarkan Gen Z Story pada podcast kali ini harus bisa ya mengontrol diri dan mengatur waktu untuk bermain sosial media, dan harus mengikuti orang terkasih kalian juga, baik teman, sahabat maupun keluarga kalian. Iya bener banget tuh sobat milenial. Kalau saya sendiri punya teman sih yang dia itu menurut saya jadi kurang sopan santun gitu karena menemukan kata-kata kasar dari sosial media. Padahal saya tuh gak bisa banget dikasarin gitu. Dengan adanya sosial media ini tuh semakin banyak para orang yang menggunakan bahasa yang tidak sepantasnya. Saya sendiri sebagai sobat milenial yang masih polos tentu akan menganggap bahwa bahasa tersebut adalah bahasa modern anak zaman sekarang. Jadi kadang saya suka ikut-ikutan gitu. Nah yang seperti itu juga harus dijauhi, karena jika menurut Aura si teman itu buat kamu jadi toxic, harus kamu hindari karena nantinya dilihat adalah jejak digital. Setiap kalian kata-kata yang terbaik akan bisa ada, bukan seperti yang sekarang selalu ghosting tanpa jejak sama sekali. Bisa aja Mas Ferdi, tapi saya bakal dengerin masukannya Mas Ferdi, makasih. Mas Ferdi juga suka mantau banget ya apa yang dilakuin anak-anak sekarang. Oh iya, itu kan pekerjaan saya. Benar juga ya. Masukan dari Mas Ferdi ke Aura bagus banget tuh. Jangan sampai Aura maupun sahabat milenial lainnya punya jejak digital dan tidak baik, karena itu adalah hal yang menjadi aib atau bisa menjadi pengurang buat kalian. Bagi remaja, tidak ada aturan ejaan dan tata bahasa di situs sosial media.
Hal ini membuat mereka semakin sulit untuk membedakan antara berkomunikasi di situs sosial media dan di dunia nyata. Dan seseorang yang menghabiskan waktunya di depan handphone atau laptopnya akan jarang berolahraga, sehingga kecanduan aktivitas ini dapat menimbulkan kondisi fisik yang lemah. Bahkan dapat mengakibatkan obesitas. Kerusakan fisik juga sangat mungkin terjadi. Bila menggunakan mouse dan memencet layar handphone selama berjam-jam setiap hari, seseorang dapat mengalami cedera tekanan yang berulang-ulang. Penyakit punggung juga merupakan hal yang umum terjadi pada orang-orang yang menghabiskan banyak waktu duduk di depan layar handphone atau laptop. Semoga sobat milenial terhindar dari hal yang dibilang sobat Nadine ya. Saya harap semua sobat milenial benar-benar bisa terhindar dari hal yang dibilang Mbak Nadine dan tidak sampai sakit juga hanya karena terlalu lama bermain sosial media. Saya mau tanya sama Mbak Nadine sama Mas Ferdi, boleh? Boleh Aura, langsung aja ditanyakan dan Mas Ferdi dan Mbak Nadine boleh bisa langsung ditanggapi. Menurut Mbak Nadine sama Mas Ferdi, gimana ya cara untuk mengatasi kecenderungan remaja di sosial media agar terhindar dari dampak negatifnya? Apalagi di sini banyak sobat milenial juga kan, yang pasti rawan bisa kena dampak negatif juga. Nah, bagus banget nih pertanyaannya Aura. Mas Ferdi atau Mbak Nadine boleh dijawab? Oke. Kalau menurut saya, solusi yang pertama kali adalah berusaha untuk membatasi diri. Di mana jika para remaja sudah kecanduan dengan media sosial, maka harus membatasi waktu aksesnya. Mulai kurangi bermain game dan update status. Mulai mencari kesibukan yang lain, misalnya seperti bermain bersama teman-teman dalam dunia nyata, ikut organisasi maupun mengerjakan tugas-tugas dari sekolah. Peran orang tua sangatlah penting. Walau orang tua tidak menggunakan media sosial, tetapi orang tua harus lebih menjaga lingkungan dan pergaulan anak-anaknya, dibantu dengan sahabat-sahabat terdekatnya. Sehingga jika ada perilaku anaknya tersebut yang berbeda, maka orang tua harus tanggap dan mencoba menghubungi sahabat terdekatnya. Benar kata Mbak Nadine, orang tua harus mengingatkan anaknya bahwa walaupun sosial media menarik, mereka harus mewaspadai bahaya sosial media. Salah satu caranya adalah dengan mengingatkan agar mereka tidak memberitahukan data pribadi secara lengkap kepada orang yang baru dikenal dan jangan mencantumkannya dalam profil pribadi. Peran orang tua selanjutnya adalah memberitahukan anaknya agar tidak menerima semua orang yang ingin menjadi teman dalam situs media sosialnya. Mungkin bisa melakukan beberapa hal ini untuk mengatasi kecenderungan para kalangan remaja di media sosial, antara lain yang pertama harus mengetahui masalahnya. Bagi sebagian orang saat merasa gundah dan gelisah akan berkurang jika berinteraksi dengan sosial media. Masalah seperti ini yang harus ditemukan dan menggantikan dengan hal lain yang lebih positif lagi. Yang kedua, ubah kebiasaan online kalian. Jika kebiasaan para kalangan remaja menghabiskan waktu seharian untuk online di sosial media yang belum tentu arahnya, maka kita harus mulai merubah kebiasaan itu dengan membuat pola baru, di mana misalnya membaca email sebagai prioritas, dilanjutkan dengan membaca informasi berita. Setelah itu kita mulai berani untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak menjadi prioritas. Namun aturan dibuat untuk harus dipatuhi. Yang terakhir, menurut saya mengatur jadwal rutinitas kalian. Biasanya para remaja yang kecanduan di sosial media tidak mempunyai jadwal yang teratur dalam kesehariannya. Oleh karena itu, para remaja harus mulai mengatur ulang jadwal rutinitasnya dengan baik dan seimbang antara kewajiban dan hak. Makasih banyak buat Mas Ferdi dan Mbak Nadine tipsnya. Pasti saya ingat terus dan semoga sobat milenial yang lain juga bisa mengingat ini juga. Sama-sama. Oke, sudah terjawab ya pertanyaannya Aura. Terima kasih buat Mbak Nadine, Mas Ferdi, dan Aura sudah hadir di Gen Z Story episode kali ini dan sudah sharing-sharing di sini agar semua sobat milenial belajar mengenai dampak dari sosial media dan lebih berhati-hati lagi juga pastinya nanti. Iya, makasih juga Mas Rian sudah mengundang saya ke sini. Saya juga makasih banget sama Kak Rian. Makasih karena udah ngundang saya ke sini. Saya jadi belajar banyak dari Mas Ferdi dan juga Mbak Nadine. Semoga Gen Z Story kedepannya bisa lebih baik lagi dan semangat kontennya Mas Rian. Untuk sobat milenial, jangan sampai kalian kalah oleh waktu dalam bersosial media. Sobat milenial, sosial media memang baik untuk kalian. Karena di sosial media kita semua akan mendapatkan banyak teman, informasi, dan sebagainya. Tetapi kalian semua harus dapat membagi waktu antara orang tua, belajar, dan teman yang berada di dunia nyata. Oke, terima kasih buat sobat milenial yang udah dengar podcast kali ini. Sampai ketemu di podcast lainnya. See you soon guys. Dadah
Thank